kembali dalam podcast Saudagar. Bersama saya Brigita dan sekarang kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Mulawarman. Halo Bapak. Halo Mbak Apa Gita, kabar? baik alhamdulillah. Baik. Beliau ini merupakan Head of Regional Corporate Affairs for Indonesia Timur. Nah, kita mau berbincang-bincang nih tentang Gojek karena beliau ini adalah Head of Corporation-nya Gojek di Makassar ini ya. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Gojek ini akhir-akhir ini sudah menerapkan kesehatan ya bagi penumpangnya? Ya, jadi gini Mbak Gita, jadi kita tahu bahwa COVID-19 ini sudah berbulan-bulan mewabah, bahkan tidak aja di Indonesia tapi juga internasional gitu ya. Nah, tiba saatnya di mana pemerintah memutuskan untuk mulai tatanan hidup baru dengan adanya COVID-19 ini. Otomatis tatanan kehidupan yang ada yang dilakukan selama ini harus berubah dan menyesuaikan. Nah, kita punya standar pelayanan baru yang disebut dengan inisiatif J3K. J3K. Nah, J3K ini J3K adalah jaga kesehatan, kesehatan, kebersihan, dan kebersihan, keamanan. jaga keamanan. Oke. Nah, J3K ini diterapkan tidak hanya untuk Gojek, Iya. driver Gojek, Uh-uh. tapi juga seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Seluruhnya. Gitu ya. Oke. Jadi mulai dari driver, Mm-mm. konsumen, Iya. karyawannya juga, Iya, terus betul. juga merchant kita, bahkan juga untuk lingkungan sekitar. Bagaimana kita mengadopsi tatanan hidup baru dengan COVID-19 di dalamnya untuk memitigasi penyebarannya lebih besar lagi. Gitu. Dan Gojek ini banyak berkontribusi ya di masyarakat seperti memberi hand sanitizer bagi penumpang gitu ya, dan juga pakai masker untuk mengurangi dampak COVID-19 ini. Nah Pak, boleh jabarkan tidak apa program-program di dalam J3K ini? Ya, jadi Mbak Gita, di masing-masing J3K ini ada pilar-pilarnya. Iya, Ya. betul. Kalau di pilar kebersihan sendiri kita mendapatkan standar dari BP POM bahwa makanan yang disediakan oleh mitra merchant kita ya, Iya. UMKM yang ada di Uh-uh. Makassar khususnya juga itu sudah terstandarisasi dari BP POM gitu ya. Jadi mulai dari pengecekan suhu pemasaknya, pengecekan suhu untuk pengantarannya gitu ya, dan juga standar social distancing untuk restoran yang masih tetap bisa buka makanannya di sana gitu, social distancing sekaligus juga pengecekan suhu dari pemasak dan juga orang-orang yang. Berarti luar biasa sekali ya. Berarti teman-teman ini nggak perlu takut untuk pesan makanan dari Gojek, GoFood ya. Karena kesehatannya itu terjamin dan sudah ada jaminan dari Gojek itu sendiri bahwa makanan yang kita pesan itu akan steril ya. Nah, kalau Mbak Gita sempat pesan GoFood di Iya, iya. aplikasi, Uh-uh. itu di aplikasi kita ada indikator Iya. drivernya tersebut suhunya di bawah dari 37 derajat. Oh, itu ada penjelasannya ada pada saat kita penjelasannya. memesan Gojek. Ada. Oke. Sekaligus juga tempat makannya sendiri juga sudah terstandarisasi. Oke. Nah, selain itu juga untuk mitigasi penyebarannya, untuk bertemu langsung dengan orang satu dengan orang lain, kita ada namanya contactless delivery, di mana Iya. pilihan untuk meletakkan makanan yang sudah dipesan ini di lokasi yang ditentukan oleh konsumen. Oh, Contohnya iya, betul. bisa Mbak Gita misalnya pesan makanan dari luar, Iya. itu bisa ditaruh, Mas bisa taruh di atas Iya, gerbang pagar, atau iya, di mana Iya, gitu. biasanya lihat-lihat gitu. Biasanya Mm-mm. orang tuh pesan dalam gini, Mas, taruh aja di box itu, nanti saya tarik pakai apa Iya. gitu. Dari jauh kan ini biasa nggak ada pagar ya. Tarik dari jauh atau taruh aja di depan pintu, Mas, nanti saya ambil gitu. Betul. Jadi sekarang makin kreatif kan orang-orang. Iya, Nah, begitu juga betul. dengan Gojek. Bagaimana kita melihat improvement dan inovasi yang harus diterapkan ketika COVID-19 ini masih ada di dalam lingkungan kehidupan kita gitu. Dan Pak, dengar-dengar juga ini kan tingkat canceling Gojek ini banyak ya. Nah, apa upaya Bapak gitu dilakukan untuk driver-driver ini menuruni tingkat canceling itu? Oke, tingkat canceling. Kopi darat ya? Tingkat canceling itu kita lihat lagi dampaknya apa aja, Oh iya. apa penyebabnya gitu ya. Iya. Dan kita selalu memberikan saluran komunikasi Mm-mm. kopi darat. Jadi kita tidak hanya menerapkan sistem ataupun kita menginformasikan kebijakan dan juga informasi baru tentang manajemen, tapi kita juga melihat kondisi lapangan seperti apa. Oke. Jadi mitra mengaspirasikan, oh
kita banyak canceling di Makassar di bagian Maros contohnya. Oh, iya. Mungkin karena apa? Kita pengen lihat karena setiap hujan genang atau banjir. Jadi tingkat cancellation-nya besar di sana. Nah, kita lihat itu. Iya. Kita bisa bantu menyelesaikan permasalahan di situ seperti itu. Gitu. Jadi jalannya operasional di mitra-mitra Gojek di Makassar itu kita selalu pantau. Tidak hanya di Makassar ya, tapi juga di Indonesia lainnya. Gitu. Iya, oke. Dan Gojek ini banyak bermitra ya dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, Mitsubishi. Ya, boleh Bapak jelaskan sedikit? Ya, ini pada dasarnya kan karena Gojek punya visi misi untuk memberikan dampak sosial, ya, meningkatkan kesejahteraan dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan added value untuk mitra-mitra kita. Nah, kita mencari dan bersepaham dengan perusahaan atau instansi yang punya visi misi yang sama gitu ya. Contohnya beberapa perusahaan tersebut akhirnya berkolaborasi dengan Gojek untuk mengurangi biaya operasional mitra-mitra Gojek. Nah, sehingga pendapatan mitra tersebut bisa lebih besar karena biaya operasionalnya semakin ditekan. Nah, selain itu juga, selain menekan biaya operasional, kita juga memberikan perencanaan ke depan. Ya, itu kita ada perencanaan dan perlindungan. Kalau perencanaan kita misalnya kerjasama dengan beberapa bank, misalnya ada tabungan untuk umroh, tabungan untuk pemilikan rumah gitu ya, atau hal kecil seperti kepemilikan gadget untuk mereka beroperasional gitu. Dan juga ada perlindungan, pilar perlindungan. Ya, perlindungan itu kita juga menjadi sarana di mana teman-teman mitra ini jika ingin mendaftarkan BPJS-nya bisa melalui kantor Gojek, ataupun juga secara otomatis kita bekerja sama dengan Jasa Marga, kita bekerja sama dengan Pasar Polis, di mana ya hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya kecelakaan baik itu mitra ataupun juga konsumennya itu bisa terlindungi dengan asuransi kesehatan dan jiwa gitu. Nah, jadi balik lagi bahwa kerjasama ini Gojek ingin berkolaborasi dengan semua pihak yang memang punya tujuan dan visi misi sama, yaitu social impact. Oke. Nah, kita lihat sekarang ya Gojek itu sudah menekan penyebaran COVID ya dengan pakai hand sanitizer. Ya itu dapat pembagian juga dari Gojek sendiri. Ya. Hand sanitizer, kemudian masker, kemudian pada saat kita mau naik Gojek itu kita dikasih hand sanitizer juga ya untuk menjaga. Terus biasanya juga kita dikasih apa ya? Seperti cemilan-cemilan gitu ya, kayak makanan, kita dikasih tisu, ada disediakan. Kalau biasanya di belakang-belakang Gojek itu ada kantong-kantong ya, biasanya untuk gula-gula, apa tisu, untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, teman-teman juga perlu diingatkan bahwa disarankan untuk teman-teman saat memesan Gojek itu pakai uang digital ya, untuk menekan penyebaran ini, COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak bagaimana tentang ini? Oke. Ya, jadi kalau untuk Gojek sendiri sebenarnya kita mulai inisiatif untuk melakukan pembayaran digital ataupun juga kontribusi kita lah dalam COVID-19 ini ya. Itu dimulai sekitar bulan Februari gitu ya. Bulan Februari. Kita sempat waktu itu juga import masker dari luar negeri karena saat itu kita susah untuk mendapatkan masker. Ini artinya bukan kita kenapa tidak menggunakan produk dalam negeri ya, bukan lokal, tapi kita ingin menjaga supply masker di dalam negeri dan kita mendapat izin dari pemerintah untuk import, dan gunanya masker ini kita bagikan kepada mitra-mitra kita di seluruh Indonesia. Ya makanya sekarang Mbak Gita juga lihat ya ada posko aman bersama Gojek yang memang tiap minggu itu kita rutin bagikan masker yang terus berjalan sampai sekarang, dan juga disinfektan dan juga vitamin di awal-awal dulu ya. Nah, itu dilakukan karena kita ingin menjaga keamanan, kesehatan dan operasional dari mitra-mitra Gojek dan juga konsumen gitu. Nah, jadi pintu besarnya adalah aman menggunakan Gojek gitu. Gojek ini sangat memperhatikan kesehatan UMKM itu sendiri dengan cara mereka rutin memberikan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh di posko-posko tertentu ya Pak. Boleh dijelaskan Pak posko-posko itu di mana saja? Ya, posko tersebut kita sebut sebagai posko aman bersama Gojek ya. Jadi untuk saat ini di Makassar sendiri ada 2 posko aman bersama Gojek, tapi lokasinya akan menyesuaikan dari di mana mitra-mitra tersebut
lebih banyak Oh iya. berkumpul Jadi ya. disesuaikan dengan Ya banyaknya disesuaikan Gojek. dan lokasinya juga harus tidak mengganggu publik gitu ya. Berarti lokasinya ini bisa berpindah-pindah gitu. Ya sesuai dengan aspirasi mitra. Jadi kita itu mendekatkan ke mitra gitu ya. Jadi bukan bukan kita yang justru menentukan lokasinya. Nah selain itu juga bahwa Gojek juga sekarang sudah ada sekat perlindungannya gitu. Jadi memang ini dilakukan secara bertahap. Untuk GoRide sendiri kita punya sekat perlindungan ini untuk mitigasi penularan melalui droplet melalui udara gitu ya. Jadi kita udah menggunakan itu, sekaligus juga ada pembagian hairnet, juga helmnya diinspektan Iya gitu ya. betul. Dan juga ada beberapa driver yang memberikan hand Sanitizer, sanitizer iya untuk betul. digunakan sebelum menggunakan itu. Nah, selain di roda 2 kita juga ada Gokar yang Oh, sudah iya. mulai pakai sekat juga Mm-mm. gitu. Nah, semua standar pelayanan baru ini tidak ada biaya tambahan. Artinya memang ini cara kita untuk Iya. memberikan keamanan untuk konsumen dan juga driver Berinovasi gitu. ya, Gojek berinovasi gitu. mengikut ini. Nah Pak, Gojek ini sendiri kan punya apa yang namanya Gokar ya. Gokar itu apakah dibatasi Pak penumpangnya? Kita selalu mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya waktu saat PSBB lalu Makassar, jumlah penumpang di dalam mobil itu ditentukan. Nah, sesuai dengan standar kita akan hanya memperbolehkan berapa penumpang di dalam mobil Gokar. Termasuk juga GoRide. Waktu PSBB kemarin kita tidak beroperasional gitu ya. Karena memang saat itu pemerintah fokus untuk bagaimana benar-benar menekan penularannya gitu. Nah, ketika sekarang di Makassar sudah mulai PSBB sudah mulai dilepas gitu ya, GoRide sudah bisa beroperasional lagi. Tapi mitra-mitra kita tetap bisa beroperasional ya, karena trennya sudah berpindah. Yang tadinya sebagai transport, sebagai moda transportasi gitu ya untuk masyarakat, tapi sekarang berubah jadi logistik. Nah, hal menarik yang ditemukan adalah ketika pandemi ini terjadi, jumlah pesanan atau layanan dari logistik misalnya GoShop, terus GoSend ini dan GoFood itu juga meningkat ketimbang dari transportnya sendiri. Nah, kita selalu melihat bagaimana nih kita bisa memudahkan masyarakat ketika mereka tetap di rumah aja tapi bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Waktu saat PSBB lalu orang di dalam rumah tapi gimana cara belanja, gimana beli makanan, gimana beli kebutuhan sehari-hari. Nah, kita kembangkan GoShop ini. Kita kerjasama dengan bahkan untuk pasar tradisional kita kerjasama dengan PD Makassar Raya gitu ya. Ada 15 pasar di Makassar yang memang kita kerjasama untuk layanan GoShop ini. Ya contohnya pasar Pabayeng-Bayeng itu juga, dan juga ada beberapa pasar lainnya. Jadi ya masyarakat tinggal pilih nih mau beli sayur apa, telur apa gitu, ditulis di sana. Nanti mitra Gojeknya akan datang ke lokasi pasar tersebut membelikan kebutuhannya gitu. Jadi pembayaran bisa Luar lewat biasa sekali ya. GoPay, iya. Pak diminum dulu Pak. Boleh. Seger ya? Enak nih kalau kita mau nambah ion tubuh kita, kan kita kalau beraktivitas itu kita kekurangan ion ya. Jadi Pocari Sweat ini sangat baik banget buat tubuh kita gitu ya, menambah ion kita. Pak mau lanjut lagi nih, mau tanya tentang Gojek ini, apa aja nih kelebihan-kelebihan Gojek yang boleh kita tahu, masyarakat tahu gitu tentang Gojek? Oke, mungkin Gojek sendiri prinsipnya adalah ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sehari-hari gitu ya. Makanya layanan-layanan yang kita munculkan itu menjawab solusi dan permasalahan yang ada di lapangan gitu. Nah, contohnya kayak seperti GoFood ketika mungkin malas di rumah ataupun ibunya bekerja di luar, anaknya sudah pulang sekolah tapi belum sempat menyiapkan makanan, bisa pesan makanan gitu. Jadi kalau pada dasarnya sendiri layanan-layanan kita untuk memudahkan masyarakat gitu. Memudahkan masyarakat. Dan kita saat ini sudah memiliki 20 layanan di aplikasi Gojek di seluruh Indonesia. Apa aja tuh Pak layanannya? Layanannya balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan di masing-masing daerah. Yang pasti kita ada transport, kita punya GoShop GoShop untuk logistiknya, kita juga punya entertainment
entertainment juga, dan juga ada telemedik gitu. Nah, saya mungkin angkat sedikit terkait dengan telemedik ya. Jadi saat COVID-19 ini di mana masyarakat juga ingin mengecek kesehatannya, tapi Oh iya. takut untuk pergi ke rumah sakit Oh. karena Jadi rumah bisa lewat aplikasi. ya lewat Luar aplikasi biasa. telemedik ini namanya Halodoc gitu ya. Halodoc ini ada aplikasi yang di dalam Gojek. Nah, itu masyarakat bisa bertanya keluhannya apa tanpa perlu harus ke rumah sakit. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, bahkan juga dokter psikolog ya, untuk bisa mendampingi teman-teman dan juga bisa memberikan resep sekaligus juga pembelian obatnya di apotek atau tempat toko penjualan obat terdekat. Berarti kalau saat kita sakit serak-serak gitu, bilang, aduh kenapa nih? Ah. Dok, buka aplikasi Gojek Ya, ya, lihat Halodoc terus pesan gitu, ya, telepon dok ini serak-serak gimana? Oh dok obatnya ini, terus kita ke apotek beli obatnya. bisa diantar dengan mitra Oh Gojek. bisa. Secara otomatis nanti dikirimin gitu. Berarti kalau teman-teman sendiri di rumah ya, jangan khawatir ya, ada Gojek yang selalu menemani kalau lagi sakit, iya kan? Kalau nggak ada doinya kan bisa ada Gojek gitu. Halodoc dulu, buka aplikasi Halodoc, kemudian kita tahu penyakit kita apa, nanti obatnya itu dapat diantarkan via Gojek. Ya, via Itu sendiri. Gojek. Luar biasa ya Gojek, bukan hanya makanan, bukan hanya sayur-sayur di pasar ya, itu yang termasuk dalam gosok ya. Berarti ini ibu-ibu juga bisa pesan dari rumah, misalnya malas nih keluar, bisa aja pesan gosop ya, itu ada dalam aplikasi Gojek itu. Kita bisa pesan sayur, bawang 1 kilo, setengah kilo ya, gitu. Jadi apa sih yang nggak buat masyarakat ini sebenarnya sudah sangat mudah ya. Gojek sudah menyediakan semua seperti transportasi motor, mobil, gosop gitu. Luar biasa sekali. Nah Pak, ini biasa kan Gojek-Gojek itu ada nggak sih kegiatan-kegiatannya yang bisa menambah wawasan dari ini driver itu sendiri dari Gojek, gimana Pak? Kalau pada dasar sendiri kan Gojek juga hadir selain memberikan atau menyelesaikan masalah dari masyarakat, juga memberikan dampak sosial. Iya betul. Nah, dampak sosialnya seperti apa yang bisa kita lakukan, yaitu merubah perilaku ataupun juga kebiasaan masyarakat untuk suatu hal yang baru secara teknologi, Iya. di mana teknologi ini bisa memberikan manfaat gitu ya. Nah, selain itu juga kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pekerja sektor informal gitu ya, di mana kesempatan yang diterima berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita punya program-program di mana kita meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga meningkatkan wawasan gitu. Nah, tujuan besarnya adalah kita menaik kelaskan mitra-mitra kita gitu, menaik kelaskan. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk mencapai visi misi tersebut? Kita punya program yang sangat terkenal sekali, namanya Bengkel Belajar Mitra ya. Bengkel Belajar Mitra ini adalah sarana komprehensif, pelatihan komprehensif, di mana pelatihan ini dilakukan rutin tiap bulan dan merupakan aspirasi dari mitra gitu. Jadi mungkin cerita sedikit lagi Mbak Gita. Jadi contohnya waktu itu ada tingkat cancellation di Makassar ini tinggi di waktu tertentu. Kita bertanya kepada driver kita tersebut gitu ya, ada apa di saat minggu-minggu tersebut banyak sekali cancellation. Ternyata di minggu-minggu tersebut ada conference internasional di mana penggunanya adalah ekspatriat yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, mitra kita takut untuk berkomunikasi dan tidak bisa gitu ya. Nah, akhirnya dijelaskan saat pertemuan kita bahwa cancellation itu karena susahnya komunikasi tersebut. Iya, betul. Nah, kita berinisiatif, bagaimana kita cari solusi untuk bisa teman-teman mitra ini bisa berkomunikasi, tetap bisa operasional seperti biasanya. Kita adakan pelatihan bahasa Inggris gitu ya, dengan ahlinya gitu ya. Apakah cuma bahasa Inggris Pak atau bahasa-bahasa lain? Bahasa lain tergantung. Tergantung kebutuhan ya. Nah, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kita saat itu berikan pelatihan bahasa Inggris. Nah, kebetulan juga setelah rutin melakukan pelatihan tersebut, yang bikin saya secara personal sangat senang dan juga agak merinding ya, karena apa yang dilakukan tuh benar-benar bisa berkontribusi langsung. Jadi ada satu mitra driver itu berani dan membalas
percakapan yang dipesan oleh ekspat tersebut gitu ya. Walaupun memang masih banyak yang salah, at least mereka sudah berusaha dan berani, Iya, percaya diri. Nah, itu yang benar-benar kita inginkan gitu. Ada Dampaknya pengembangan. sangat luar Iya, biasa ya bagi iya. driver itu sendiri. Berarti ini jangan takut ya untuk memesan Gojek bahasa asing pun Gojek mampu tangani gitu. Mau pakai bahasa apapun silakan. Ya bahasa Inggris umum ya. Jadi Gojek itu bisa berkomunikasi karena mereka sudah mendapat pelatihan juga dari Gojek itu sendiri ya. Secara bertahap gitu Secara ya, kita bertahap, ingin oke. kita Pak, di saat COVID-19 ini kan kita tahu sendiri banyak isu-isu yang beredar ya. Gimana sih tanggapan Gojek akan hal itu? Apakah ada pertemuan-pertemuan dengan pihak manajemen atau gimana? ya jadi kalau pertemuan ini tidak saat COVID-19 aja. Oh, berarti Jadi, udah lama dilakukan ya, ini. Sejak Gojek berdiri kita selalu membuka komunikasi dengan mitra Iya, benar. kita di sana. Kita ingin mendengar aspirasi mitra-mitra kita di lapangan seperti apa, sehingga kita bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya. Jadi kalau di Gojek ini disebutnya kopi darat. Kopi darat. Ini istilah yang sebenarnya juga mungkin nggak hanya di Gojek digunakan ya, tapi juga mungkin kalau ketemu langsung sama orang itu biasanya sebutnya kopi darat. Bukan hanya buaya darat, ada juga kopi darat, luar biasa Gojek. Nah, pertemuan ini kita membahas banyak hal, termasuk isu-isu yang beredar gitu, dan kita coba mencarikan solusi, kita mendengarkan aspirasi mitra kita yang ada di lapangan. Nah, banyak hal inovasi ataupun improvement yang dilakukan hasil dari pertemuan ini. Nah, kita berharap bahwa banyak mitra-mitra kita ikut di kopi darat ini sehingga kita bisa bantu lebih lagi terkait dengan permasalahan di lapangan atau isu yang beredar. Banyak contoh seperti mitra mengeluhkan misalnya banyak jalan ditutup. Oh iya, kan selama pandemi ini ya, kan banyak jalan tutup. Banyak tutup, terus juga misalnya orderan jadi menurun. Iya, gitu, betul. Itu juga mempengaruhi pendapatannya Gojek itu sendiri ya. Betul. Sehingga kita mencarikan solusi dan alternatif bagaimana mitra-mitra kita bisa tetap survive dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk dirinya dan keluarganya. Makanya berbagai program kita lakukan, salah satunya dengan ya itu seperti jaminan pendapatan harian, terus kita juga ada pembagian masker, pembagian sembako, ataupun juga pihak-pihak luar yang memang punya concern terhadap Gojek gitu ya. Ketika COVID-19 ini terjadi, itu tidak hanya dari Gojek sendiri, tapi teman-teman di luar sana, instansi ataupun bahkan masyarakat sering juga melakukan bantuan untuk teman-teman Gojek. Nah, yang lucunya sendiri di Makassar kita tahu bahwa mitra Gojek ini juga terkena dampaknya. Nah, kemarin itu kita sempat membantu juga teman-teman mitra yang melakukan penggalangan dana ataupun juga melakukan inisiatif, walaupun memang nilainya tidak seberapa, tapi menurut saya ini cukup berkesan baik untuk saya pun secara pribadi ataupun juga masyarakat. Jadi teman-teman mitra ini mengumpulkan bantuan lah ya, bukan bantuan, istilahnya mengumpulkan dana dan membelikan makanan-makanan favorit untuk diberikan ke tim medis. Gitu. Luar biasa sekali ya Gojek ya. Nah, itu justru inisiatif ini datang dari mitra sendiri ya. Jadi kita sempat support juga dan mereka mengunjungi rumah sakit rujukan yang ada di Makassar. Kemudian mereka memberikan makanan favorit, bahkan dapat apresiasi dari tim medis sendiri gitu. Walaupun memang nilainya tidak seberapa, tapi itu adalah bukti bahwa mitra Gojek ini mendukung, support. Iya, garda terdepan tim kesehatan luar biasa. Pak, selama COVID-19 ini apa aja nih yang dilakukan Gojek untuk kontribusi terhadap masyarakat? Ya, jadi kita punya kita membentuk yayasan, namanya Yayasan Anak Bangsa Bisa. Anak Bangsa Bisa. Yayasan Anak Bangsa Bisa. Nah, itu lokasinya di? Lokasinya sendiri kita ada di Jakarta, tapi ini ke seluruh Indonesia. Instalasi Gojek yang ada di pusat, Indonesia. Ya. Jadi di Makassar pun juga ada perwakilannya gitu. Jadi Yayasan Anak Bangsa Bisa ini apa sih? Jadi banyak hal yang kita lakukan atau distribusi bantuan ataupun juga kolaborasi dengan pihak ketiga. Di mana kayak kemarin kita kerjasama dengan kolaborasi dengan Slang.
kita kerjasama dengan penyanyi nasional gitu ya. Nah, dengan melakukan sumbang suara ya. Jadi sumbang suara dari slang ini konser Iya. yang didengarkan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan donasi melalui eh, kitabisa.com. Oke. Kitabisa.com yang bekerja sama dengan Gojek untuk akhirnya hasil penggalangan dana tersebut untuk didistribusikan ke masyarakat. Tidak hanya driver Gojek tapi juga untuk pekerja harian. Misalnya pedagang asongan, terus juga parkir gitu dan juga karyawan yang terkena dampak PHK ya gitu. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh masyarakat ini disalurkan melalui berbagai pihak. Contohnya kayak rumah zakat atau lazismu ataupun pihak-pihak yang memang pada posisi tersebut gitu ya. Nah, jadi kita juga terus memberikan uh, channel ataupun saluran untuk masyarakat ya, iya. terutama pekerja harian itu. Pak, ini saya mau tanya tentang program Bapak ya, itu tadi J3K ya. Apa aja nih keuntungannya bagi masyarakat juga nih Pak, program Bapak Ya. J3K? Jadi J3K ini bisa digunakan tidak hanya dari sisi Gojek aja, Oke, berarti tapi bagi juga penumpang. bisa penumpang juga, bisa driver juga, dan juga pelaku industri Iya, betul. UMKM gitu ya. Nah, J3 ini diterapkan untuk masyarakat, driver ataupun semua stakeholder yang ada di dalam Gojek merasa aman gitu ya. Merasa aman dan tetap mengikuti protokol kesehatan Protokol gitu ya. Baik. Jadi ketika mereka harus dituntut untuk produktif ya, mereka bisa tetap menjalankannya J3K ini. Kalau untuk di transport tadi kita sudah ada pelindung, pengecekan suhu, Iya, betul. dan juga protap kesehatan lainnya, disinfektan ataupun juga sekat yang ada di dalam mobil Gokar. Sedangkan untuk GoFood segala macam kita ada GoFood bag walaupun memang masih bertahap, terus juga ada pengecekan suhu yang masak ataupun yang ngantar, contactless delivery gitu ya, jadi menaruh makanannya di luar Iya, yang gitu kayak ya, tadi di ya. gerbang gitu, dan juga pembayar secara digital. Lalu juga untuk di sisi lainnya kita juga ada logistik di mana GoShop pembelian makanan mentah atau belum jadi, setengah jadi itu bisa lewat GoShop, pengantaran barang melalui GoSend gitu ya. Kita kerjasama dengan pasar tradisional, bahkan juga ada pasar modern juga. Kalau di Makassar ada Satu Sama ya, Satu Sama, terus ada Gelail juga kita kerjasama. Lalu untuk dari UMKM sendiri, apa sih yang Gojek lakukan saat COVID-19 ini, terutama untuk berkaitan dengan J3K ini? Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama di perindustrian dan juga perdagangan, di mana kita menstimulus UMKM ini tetap bisa beroperasional gitu ya, baik itu secara online. Jadi kita mempersiapkan UMKM ini untuk bekerja tidak lagi dengan model bisnis yang sama gitu ya. Ketika COVID-19 ini beredar, mereka harus bisa berjualan secara e-commerce. Kita adakan merchant gathering yang dimana di dalamnya adalah UMKM yang kita beri pelatihan untuk berjualan secara online gitu, memasarkan produknya seperti apa, sehingga transaksi yang mereka dapatkan selama ini yang memang jauh berkurang gara-gara pandemi ini bisa tetap stabil, at least survive gitu, dan mereka bisa mengembangkan bisnisnya lagi. Nah, UMKM yang masuk ke dalam ekosistem Gojek atau aplikasi Gojek ini tercover 30 km di wilayah Makassar, sehingga persebarannya itu lebih luas ketimbang kalau Mbak Gita jualan langsung yang ada tokonya gitu. Yang kalau misalnya punya restoran, hanya orang sekitarnya aja yang akan Iya, beli betul, atau iya. kebetulan lewat ataupun niat ke sana. Tapi kalau secara online, pemasarannya itu luas. Luas, Ya. betul. Orang bisa jauh di sana melihat Makanan, restoran, langsung iya. pesan gitu. Jadi batasan jarak, batasan promosi itu bisa dibantu melalui masuknya teknologi di dalam UMKM gitu. Nah, pemerintah daerah pun juga sudah menyadari hal tersebut, di mana UMKM itu harus tetap bisa survive. Ada beberapa kontribusi ataupun juga inisiatif dari perindustrian dan koperasi untuk menstimulus UMKM dengan insentif
Iya betul. Seperti misal contoh baik itu dana ataupun juga apa bantuan-bantuan lainnya melalui pelatihan gitu sih. Luar biasa sekali ya Gojek ini. Berarti Gojek ini sudah banyak memberi kontribusi selama COVID-19 ini ya, baik bagi penumpang, bagi masyarakat ya, seperti tadi memberi makanan kepada tim medis, kemudian memberikan hand sanitizer bagi penumpang, kemudian memberi desinfektan bagi mobil dan juga helm. Jadi teman-teman jangan takut ya, kayak bilang nanti habis pakai helm ini ganti ke sana kan disemprot lagi ya bagi Gojeknya itu ya. Kayak kita bilang begini, nanti pakai helm ini satu bekas yang satu yang tadi apa gitu. Jangan takut karena Gojek ini sudah ada pos-posnya ya, di mana driver Gojek ini sudah melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian pemberian hand sanitizer ya. Jadi kita akan merasa aman memakai Gojek ataupun memesan makanan dari Gojek itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang malas atau mager di rumah, kalian bisa pesan aja makanan lewat GoFood. Nah, pembayarannya juga disarankan kalian menggunakan GoPay ya, supaya kita mengurangi penularan COVID-19 ini. Nah, bukan hanya Gojek, tetapi juga kita bisa mendapat manfaat lebih dari GoPay itu sendiri ya. Seperti kita dapat melakukan transaksi-transaksi bukan hanya di Gojek, tetapi juga di hal-hal lain ya, pakai GoPay. Nah, kemudian di aplikasi Gojek ini juga ada Halodoc. Jadi teman-teman bagi yang sakit atau nggak bisa keluar rumah gitu, atau lagi hujan gitu ya, dari rumah aja. Terus kalau misalnya lagi sakit kan, aduh nggak tahu nih obat apa, daripada tanya-tanya Google terus ya. Lebih baik langsung cek aja di aplikasi Gojek, itu ada Halodoc dan teman-teman bisa telepon langsung dokternya kan, tanya-tanya terus dapat resep obatnya, dan teman-teman gak perlu takut karena Gojek siap mengantar. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak, merasa terhormat sekali bisa berbincang-bincang dengan Sama-sama kita. Bapak. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya.